Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil pengerjaan kami yang berjudul Sistem Pengelolaan Data Karyawan. Di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Yang pertama saya Syahdan Putra Rianto. Nama saya Noval Akhtar Fazil. Nama saya Dia Bayu Fauzan. Nama saya Rafa Maulana. Nama saya Muhammad Abdul Malik Fadlullah. Baik, sini yang pertama-tama ada fungsi untuk memuat data dari file CSV. Selanjutnya ada fungsi untuk menyimpan data frame ke file CSV. Terus ada CRUD function. Ini fungsinya untuk mengelola data. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan data karyawan. Selanjutnya ada menampilkan kolom-kolom tertentu dari data frame. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan data karyawan baru. Terus selanjutnya ada menambahkan data baru ke data frame dan penyimpanannya. Selanjutnya ada fungsi untuk mencari data karyawan berdasarkan IMP ID atau nama. Selanjutnya melakukan pencarian data yang cocok dengan keyword. Selanjutnya ada fungsi untuk memperbarui data karyawan yang sudah ada. Selanjutnya ada memperbarui kolom departemen, function, salary, dan employment status. Terus selanjutnya fungsi untuk menghapus data karyawan. Terus selanjutnya menghapus baris berdasarkan IMP ID. Terus ada menu utama. Terus ada fungsi menu utama aplikasi manajemen data karyawan. Dan yang terakhir memanggil fungsi menu saat script dijalankan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di program ini sambil kita merunning programnya. Nah, yang pertama itu ada fitur tampilkan data karyawan, di mana ketika kita memilih menginput menu satu, coba enter mas. Nah, di sini akan muncul hasil dari search kita itu data karyawan, data kosong. Kenapa data kosong? Karena di sini kita belum menginput datanya. Lalu di fitur kedua ini atau di menu kedua itu tambah data karyawan. Bisa kita ketik 2. Nah, di fitur ini kita akan disuruh untuk menginput beberapa data. Coba kita masukkan 1 atau 2 data. Sini kita masukkan ID-nya 1010 724 00129. Nama karyawannya Abdul Malik. Departemennya adalah production. Posisinya itu manager. Coba kita masukkan. Lalu di sini kita disuruh menginput salary atau gaji, anggap 15 juta. Enter. Nah, employment statusnya itu aktif. Nah, setelah kita mengisi atau menginput data yang diminta oleh program ini, akan muncul tulisan data berhasil ditambahkan. Yang artinya data yang kita masukkan itu sudah auto save. Lalu data yang satunya lagi kita ketik lagi 2. Sama kita tadi masukkan ID 1010 724 00116.
Oke, nama karyawannya Ahtar. Departemennya itu ada marketing. Posisinya itu manajer. Masih sama. Salary-nya itu anggap kita 16 juta. Lalu employment statusnya itu aktif. Nah, akan muncul lagi tulisan data berhasil ditambahkan, yang artinya data kedua ini sudah berhasil ditambahkan dan sudah di-save ke dalam program ini. Coba kita back ke fitur pertama, yaitu menampilkan data, ketik 1. Nah, akan muncul data karyawan yang sudah tadi kita masukkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada menu nomor 3, yaitu menu cari data karyawan. Kita akan mencari data karyawan. Oke, selanjutnya. Yaitu dengan masukkan ID atau nama. Itu ID-nya 1010 72 400 129. Setelah diinput, maka akan keluar data karyawannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yang keempat itu update data karyawan atau memperbarui data karyawan. Coba kita masukkan. Pertama itu kita masukkan IMPID. Coba masukkan ID dulu 1010 724 00 129. Di sini kita akan kasih contoh untuk mengupdate status departemen baru. Kita nggak usah ganti production. Posisinya manajer. Salary masih sama 15 juta. Nah, di sini kita akan ganti status barunya, yaitu deactive. Untuk selanjutnya, untuk mengecek apakah data sudah diperbarui atau belum, kita ke fitur pertama, yaitu tampilkan data karyawan. Nah, data karyawannya sudah terganti, jadi statusnya jadi deaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur kelima, yaitu hapus data karyawan. Pertama-tama kita akan input angka 5, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IMPID untuk menghapus data karyawan. Nah, kita masukkan contoh IMPID-nya 1010 724 00 129. Lalu kita enter. Nah, data berhasil dihapus. Nah, untuk ngecek apakah datanya sudah benar terhapus atau belum, maka kita akan masukkan lagi menu nomor 1. Nah, datanya sudah dihapus dan dia otomatis langsung terupdate. Jadi data yang tadi karyawan yang sudah dideaktif, itu bisa langsung kita hapus lagi. Nah, untuk menu terakhir ini adalah menu keluar. Nah, jika menu keluar, nah ini dia akan muncul program selesai, yang mana artinya data-datanya ini sudah ke-save semua dan program ini sudah selesai dijalankan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.